akan sendiri untuk penilaian sendiri. Apa Bapenda memiliki saran atau memang dari UPTB-nya? Tadi aku sudah bilang kan memang itu semua ide dari Pak Luki. Nah, tapi dari Bapenda sendiri support seperti apa yang diberikan ke Bu? Dan jenis penilaian, sebenarnya jenis kategori penilaian yang diterapkan oleh Pak Irbi itu penilaian seperti apa itu? Boleh dirincikan mungkin Bu? Dan yang kedua, inovasi apa yang diberikan dari Samsat Palembang 1 sendiri sehingga mendapatkan penghargaan seperti ini? Mungkin fasilitas lengkap untuk pelayanan WP-nya yang dicontohkan juga seperti fasilitas untuk disabilitas, kategori-kategori WP yang lain diberikan fasilitas seperti apa gitu. Itu aja mungkin dulu. Terima kasih. Sebelumnya saya akan menjawab bahwa Kementerian Pan RB itu sudah punya kriteria yang sangat banyak diberikan kepada kita pada saat itu. Pak Ardi yang sudah lama dari zaman Al-Balah. Jadi cukup banyak yang harus kita penuhi untuk memenuhi kriteria itu. Pada saat kita BB ada kriteria tertentu yang sudah kita penuhi. Apa bentuk dari Bapenda sendiri? UPTB tidak bisa terlepas dari Bapenda. Kebijakan di UPTB itu dari Bapenda Provinsi Sumatera Selatan. Pak Luki itu berkomunikasi dengan Pan RB bahwa kita, contoh kasarnya, bahwa kita harus memiliki toilet untuk disabilitas. Pak Luki tidak bisa membangun sendiri dia akan lapor ke Bapenda. Bapenda akan menganggarkan anggaran untuk rehab kantor. Tidak bisa juga anggarannya langsung untuk membangun WC disabilitas, tidak. Sehingga 2 tahun berturut-turut ya Pak Luki ya, kita ada rehab kantor UPTB Palembang 1. Di sana lah Pak Luki yang bermain. Bukan bermain, maksudnya melaksanakan apa tuntutan dari Pan RB sehingga kita bisa mencapai kategori itu. Di situ dengan dana yang disediakan, Pak Luki membangun ruang bermain, membangun ruang menyusui, membangun ruang rapat yang pada saat Pak Luki masuk belum ada semua itu. Kemudian membangun fasilitas umum lain khusus yang untuk disabilitas dan segala macam. Kemudian yang paling penting di situ birokrasinya yang tadi sulit dipermudah, yang tadi merenggut jadi ramah, itu semua ada penilaian. Yang tadinya berantakan jadi rapi, termasuk parkir-parkir itu ada di dalam poin penilaian. Parkir yang kendaraan yang ingin membayar pajak, termasuk fasilitas ruangan yang dulu panas, itu Kemenpan RI itu yang mendoktrin bahwa ruangan harus luas, harus dingin. Di tahap awal itu ya Pak Ardi, makanya ada rehab pertama dulu. Gedung itu kan tidak begitu dulu, gedungnya gedung lama. Sehingga kita rehab dulu di tahun 2019 sudah ada rehabnya walaupun rehabnya masih kecil. Sehingga apa yang menjadi tuntutan dari penilaian ini bisa kita penuhi. Tetapi kepala UPTB-nya juga harus aktif. Kalau kita tidak baik juga tidak bisa juga. Hanya dengan provinsi tidak bisa, karena yang tahu kebutuhan di sana, yang tahu keadaan di pelayanan itu kepala UPTB beserta stafnya. Oh Bu, kalau loket kaca ini numpuk. Oh Bu, kalau jam sekian ruangan ini dalam kelasnya. Oh Bu, kalau nak dapat kami nak kasih tempat. Oh, WC-nya sudah buruknya misalnya, atau apa itu kan yang tahu kepala UPTB-nya. Jadi jangan ada sampai pegawai UPTB ngomong, oh kami tidak tahu. Jarumnya Pak Sikok pun harus tahu pegawai UPTB sampai ke kepala UPTB-nya. Jadi tidak ada istilah tidak tahu kalau dia pegawai UPTB. Ya.
Jadi itu untuk kriteria penilaian itu ada dari Kemenpan, enggak hafal dulu, ada di berkasnya dia nih, ada itu berkas, ada apa-apa yang dinilai untuk itu ada poinnya, ada pointernya di sana dari mereka, ya. Jadi ini ada di antaranya aspeknya penjaga pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Ya, inovasi itu bebas dilaksanakan oleh kepala UPTB. Itu terkait dengan pelayanan, memudahkan pelayanan, memberikan kenyamanan pelayanan, memberikan keamanan dalam pelayanan. Itu inovasinya bisa berupa apa saja. Seperti untuk yang bisu tuli kan kalian sudah tahu kan, sudah ada, kalau ada WP yang bisu tuli sudah bisa. Kemudian kalau ada WP yang perlu kursi roda kita siapkan. Itu salah satu. Untuk pencapaian sendiri, pencapaian dari target pajak dari salah satu kriteria kan? Salah satu poin penilaian kan? Kalau capaian target, jadi begini, capaian target tidak menjadi salah satu kriteria untuk penilaian. Tapi begini, untuk Samsat di Sumatera Selatan sejak tahun berapa kita online Bu Eni? 2015? 2017. Sejak 2017 sudah online, bisa bayar di mana saja pun. Samsat Palembang 1 untuk target sejak pecah dari Palembang 2, 3 dan 4 itu sebenarnya kalah dengan Samsat 3 dan 4. Tetapi jumlah wajib pajak yang membayar pajak jauh lebih tinggi di Palembang 1 dibandingkan Palembang 3 dan 4. Kenapa? Saya tidak membedakan apa-apa. Kemungkinan itu karena tadi sarana prasarana yang sudah kita penuhi. Jadi mereka merasa lebih nyaman, bebas wajib pajak, terutama yang tahunan, mau membayar di mana. Yang tahunan, misalnya bukan yang ganti STNK dan juga bukan yang balik nama. Yang tahunan, kalian bebas. Oh, aku lebih nyaman kalau di Palembang 1 tidak macet. Maksudnya tidak lama nunggu misalnya. Terus ruangnya nyaman misalnya, cepat. Kemudian aku nak bayar di sini baik. Kalau untuk jumlah wajib pajak yang membayar pajak itu paling tinggi Palembang 1, Pak Indra ya? Paling tinggi. Nah, itu apa? Salah satu bukti bahwa kenyamanan sekarang adalah menjadi pilihan dari wajib pajak. Kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu, ya itu. Oke, pemirsa Pokok TV. Jadi kalau dalam bahasa dari numpang bayar ya, Kepala Bapenda Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, realisasi dari UPTB manapun, misalnya di alamatnya Batu Raja, didampingi oleh tetap realisasinya ke Opus 1 walaupun dia bayarnya UPTB di Samsat Palembang Wilayah 1. 1 Palembang, Pak Luki Husni, Bisa ada tambahan kira-kira? terkait pelayanan penerimaan penghargaan dari Kemenpan RB. Izin penambahkan, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Badan beserta jajaran, dan saya hormati juga jajaran dari UTBK Palembang 1 serta rekan-rekan jurnalis wartawan. Saya sampaikan dulu sedikit bahwa penerimaan piagam hasil evaluasi penghargaan pelayanan publik di lingkup Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah tahun 2021 oleh Kemenpan RI telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 di Jakarta. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada
kepada Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan Biro Ortala yang juga memfasilitasi kami, dan terkhusus kepada Kepala Badan Provinsi Sumatera Selatan, pada pendapatan daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan seluruh staf pegawai Samsat Palembang 1, karena mereka lah yang menjalani, yang melaksanakan apa yang kita dapat hari ini, yaitu pelayanan prima. Rasa terima kasih tersebut kami sampaikan berkat komunikasi, dukungan moral maupun material. Maka unit pelaksana teknis badan pengelola pendapatan daerah wilayah Palembang 1 bisa meraih penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima atau tertinggi kategori tersebut pada tahun 2021. Penghargaan tersebut menjadi semacam motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pajak kendaraan bermotor pada umumnya. Di kesempatan ini juga saya menyampaikan juga kepada teman-teman jurnalis, melanjutkan apa kata Ibu Kepala Badan tadi, bahwa kami juga mohon bantuan dari rekan-rekan jurnalis bahwa jikalau ke depan nantinya ada kekurangan atau kritik saran membangun untuk kami bisa lebih baik lagi ke depan, kami mohonkan untuk disampaikan kepada kami. Dan juga dukungan juga kami inginkan bahwa mensosialisasikan, karena masyarakat Kota Palembang ini terkadang lupa untuk membayar pajak atau lupa dengan cara-cara kelengkapannya. Maka dari itu dukungan dari kalian lah yang kami harapkan agar ke depan nantinya masyarakat lebih memahami bahwa pajak yang dibayarkan kepada kita itu adalah untuk mendukung pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Nah, adapun kategori yang dimaksud tadi itu banyak sesuai yang disampaikan oleh Ibu Kaban tadi, kebijakan pelayanan dan juga profesional SDM, sudah itu sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan dan inovasi. Kebijakan pelayanan itu keterkaitan dengan maklumat kita, komitmen kita di UPTB Samsat Palembang 1 untuk bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baik mungkin. Terkadang apa? Wajib pajak enggan untuk membayar pajak karena mungkin dipersulit atau dilamakan, kalau istilahnya dilama-lamakan. Kadang-kadang itu ada oknum, tanda kutip yang saya inginkan, bahwa oknum akan bermain di sana. Nah, ini kami mengambil tindakan tegas untuk hal tersebut. Ini terkait juga dengan profesionalisme SDM. Nah, untuk SDM kita juga sempat merumahkan beberapa pegawai yang tidak secara prosedur ada di kantor UPTB Palembang 1. Dan setelah CT3 itu sarana prasarana, karena sarana prasarana ini banyak sekali. Ada sarana penunjang disabilitas, ada fast track itu jalur khusus untuk disabilitas, atau sekarang ada namanya guide block itu bagi orang tunanetra. Walaupun dalam secara logikanya mungkin orang tunanetra yang bayar pajak tidak mungkin kan. Nah, tapi tetap akan kita sediakan karena itu adalah standar untuk pelayanan publik.